Acara tasyakuran pelantikan RW 13 dan Ketua ART Perum Kodam Mustika Jaya RT 03, RT 04, mantan Ketua RT 0506 juga yang tidak kalah pentingnya sudah mengabdikan melayani warga RW 13. Namun dalam hal ini RW pembangunan. Kalau saya kan RW Corona. RW RT Corona di tahun 2020 ke 2021. Ini alhamdulillah pur. Masa ketua RW dan ketua RT yang purna tugas Pak Lurah, maksud saya bukan purnawirawan Pak, purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Bapak Ketua RW dan Ketua RT yang baru dalam rangka tasyukuran Ketua RT dan Ketua RW yang baru. Kami atas nama Ketua RW yang lama dan Ketua RT yang lama, kami mohon kepada warga khususnya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya selama periode saya menjabat dari tahun 2019 sampai 2022. Mengingat tahun 2020 dan 2021 itu kenapa geblok kita itu. Jadi kita untuk pembangunan tidak bisa menyampaikan kepada warga. Maka kita yang ngurusin untuk penyakit yang kena corona dan topik 19 waktu itu Pak Lurah. Itu lagi rame-ramenya Pak Lurah. Itu kebetulan saya yang menjabat Pak. Saya mengumpulkan Ketua RT dan Ketua Karang Taruna semua. Kita kumpulin demi untuk menyelamatkan warga Pak. Terus terang aja kami bentuk posko. Kalau kita udah kami sampaikan kepada Ketua RT yang lama, tolong kalau ada warga yang sakit selalu disampaikan. Begitu ada yang sakit Pak, langsung Pak RT dan pengurus RW langsung semprot pagi-pagi itu Pak. Dana RT, dana RW itu habis Pak untuk diobat. Terus terang aja Pak. Mohon maaf Pak ini. Jadi kita nasibnya nasib bener-bener. Mohon maaf pada warga lah. Kalau mungkin kurang menghargai atau kurang menjamin kepada warga, karena ya keadaan Pak Geblok itu. Mudah-mudahan sekarang ini Pak Geblok udah sembuh, udah gak ada, udah aman. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ketua RT dan Ketua RW yang baru bisa melanjutkan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami minta tolong kepada Ketua RT dan Ketua RW yang baru. Saya sebagai Ketua RW yang lama yang udah dipensiun oleh Pak Lurah, saya akan tuturi andayani. Saya karena Ketua RT akan membantu kegiatan-kegiatan demi warga kita, demi keselamatan warga kita. Mudah-mudahan warga kita nanti dengan Ketua RT dan RW yang belakang kita itu gambarnya, fotonya gagah-gagah, cakep-cakep. Mohon ibu-ibu supaya dikenalkan nih RT-RT yang baru dan RW yang baru. Karena RT-RT kita itu katanya tadi Pak RW ngomong belum pengalaman. Tapi kita sebagai Ketua RW yang lama, kita siap membantu. Siang malam pun kalau diperlukan kami siap. Dan juga kepada Pak Lurah, informasi katanya kita mau dikasih penghargaan dari kelurahan. Itu nggak tahu, itu belum tuh. Tapi saya dan Ketua RT yang lama Pak, terus terang aja Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bahwa mungkin baru sekarang RW akan diadakan penghargaan. Maka nanti kepada Ketua RT yang dapat penghargaan, nanti saya kumpulkan Pak, saya tempel di kantor RW Pak. Untuk kenang-kenangan zaman Ketua RW-nya saya, Ketua RW-nya Corona dan COVID-19 itu RW-nya siapa? Bapak RW Ngadino, itu ada. Maka saya nanti akan izin kepada Ketua RW yang baru. Nanti kalau seandainya dapat penghargaan dari pemerintah atas nama tangan Pak Lurah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan pada ketua warga yang saya hormati dan saya hargai, saya meninggalkan warga, bukan. Saya tetap mendampingi Ketua RW yang baru. Kalau ada keperluan kita siap.
Dan ketua RT yang sudah purna juga akan membantu kami persiapkan ketua RT yang baru supaya minta tolong kepada ketua RW, ketua RT yang sudah purna, minta tolong bagaimana baiknya. Kita akan perbaiki Perum Kodam ini, karena ya udah itu mungkin RW sekarang yang baru ini Pak, mungkin nanti tugasnya itu RW pembangunan. Kalau saya kan RW Corona, RW RT Corona nih tahun 2020 ke 2021. Tadi alhamdulillah, mudah-mudahan semua itu udah sehat, selamat. Udah Pak saya mikirin Pak, siang malam kita kumpulan ketua RT 1 sampai RT 6, staf saya kumpulin. Kalau ada yang sakit laporan sama RW, Pak RT laporan, Pak ada warga saya sakit, besok pagi semprot, semua berangkat. Kalau kurang tenaga, kita akan minta tenaga dari puskesmas. Puskesmas juga mau bantu waktu itu Pak. Benar-benar Pak saya baru merasakan jadi ketua RW dobrak abri itu Pak. Tapi alhamdulillah, saya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, banyak rezekinya, banyak rekan-rekannya, dan mudah-mudahan selamanya kita akan bergaul dan berkumpul kepada warga Kodam Mustika Jaya. Itu kita sangka kita tidak bisa panjang lebar karena Pak Lurah sudah siap nih memberikan wejangan-wejangan. Kami tunggu Pak Lurah, wejangan dari Pak Lurah. Kami siap Pak membantu. Dan ketua RW dan ketua RT yang baru, saya mengucapkan selamat setelah dilantik, selamat bertugas, selamat laksanakan program-program pemerintah, dan tolong kepada warga supaya dilaksanakan, diperbaiki warga-warga kita. Ada yang sakit kita bantu. Jadi antara RT dan RW tolong kesatuannya dan persatuannya kita jadiin satu, jangan sampai nanti ada pecah belah antara RT sama RW, ada RT dengan warga, jangan. Warga itu adalah pikiran kita, warga adalah yang kita bina, warga yang kita selamatkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldino katanya. Semburannya kenceng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah Bapak Ketua RW 13 Bapak Logito beserta jajaran dan Ibu yang saya hormati, Ketua Forum RW Kelurahan Mustika Jaya Bapak Mubaki Hans, yang saya hormati Babinsa Kelurahan Mustika Jaya. Babinsanya ada 3 Pak, Kelurahan Mustika Jaya doang yang paling serakah, 3 orang. Alhamdulillah hari ini hadir 2 orang. 1 orang itu mohon dimaklumi mungkin kurang aktif di lapangan karena beliau hari ini masih mendampingi Bapak PLT Wali Kota Bekasi, karena beliau jabatannya 2, menjadi ajudan PLT Wali Kota Bekasi, penempatannya di Kelurahan Mustika Jaya. Jadi kenapa tadi saya bilang babinsanya ada 3 yang hadirnya 2, persoalannya itu yang 2 orang ini salah satunya menang banyak, tinggalnya di Kodam, tugasnya di Kelurahan Mustika Jaya. Jadi yang bersangkutan tidak pernah mikirin uang Pak, saya salutnya. Tidak mikirin uang, mikirnya dapur. Dapur udah ngebul belum. Jadi jam 7 datang, setengah 8 udah balik lagi ke rumahnya karena dekat. Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Babinsa 3 ini namanya, mohon izin Pak bisa berdiri.
Ini Babinsa 3, namanya Pak Alim, Pak. Beliau masuk rotasi kurang lebih 3 minggu yang lalu. Dulunya Babinsa Cikiwul, Bantar Gebang, tempatnya basah. Masuk Mustika Jaya basah juga katanya. Alhamdulillah, basahnya bukan duit, basahnya banjir. Tapi alhamdulillah, artinya 3 pilar kita juga hadir, dan termasuk hadirnya Pak Bimas Pol kita, Babin Kamtibmas, Bapak Nurdiansyah. Beliau mungkin tidak asing di lingkungan RW 13. Kalau malam ini udah kayak mau perang, Pak. Padahal malam Sabtu ini bukan malam Minggu. Pakai baju anti peluru. Takut ditembak katanya Pak Ngadino. Yang saya hormati juga para ketua RT, RT 1 sampai dengan RT 6 beserta jajaran. Saya hormati juga Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantibum. Ada yang kenal Pak dengan kasih saya? Belum. Silakan berdiri dulu Bapak Kasih. Ini Bapak belum disuruh duduk Pak, berdiri Pak. Ntar kalau kurang lebih 3 jam baru saya suruh duduk. Ini namanya Pak Yantoni Pak. Jabatan beliau Kasih Pemerintahan dan Trantibum, Kelurahan Mustika Jaya. Jabatannya 2, orangnya 1. Satu-satunya rajin, satu-satunya juga ngeselin kadang-kadang Pak. Sambil bercanda, mohon maaf. Biar kalau lihatin dari tadi tegang-tegang banget. Beliau menjabat Kasih Pemerintahan dan Trantibum itu kurang lebih 3 bulan ya Pak. 3 bulan gabung dengan kami. Kasih Pemerintahan dan Trantibum itu bapaknya RT dan RW di Kelurahan Mustika Jaya. Karena kaitan baik pemilihan sampai dengan administrasi dan sampai dengan ukuran baju adanya di Kasih Pemerintahan dan Trantibum. Satu lagi ada namanya Bapak Rama Angkasa. Rama Angkasa, angkasa tinggi. Orangnya pendek Pak. Bapak Rama Angkasa ini Kasih Permasbang. Silakan berdiri Pak. Sudah asing. Rumahnya di Cikarang Pak. Mukanya dong jarang Tambun. Beliau menjabat kurang lebih ada 2 tahun Pak. Hampir 1,5. Hampir 1,5. Hampir 1,5 jabatan beliau. Ibunya Bapak, mohon maaf, bapaknya Ibu PKK dan Posyandu. Tupoksinya beliau, di bawahnya adalah kaitan dengan PKK dan Posyandu. Jadi kalau beliau turun, nah, saya aman, ada Bapak PKK, ada Bapak Posyandu. Nah, itulah tugas Kasih Permasbang. Tidak lupa juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hormati juga Ketua Karang Taruna beserta jajaran. Saya hormati juga Ketua FKPPI Rum Kodam RW 13. Yang saya hormati juga Ketua PKK RW 13 beserta dengan jajaran. Yang saya hormati juga Ketua Posyandu, Ketua Jumantik di lingkungan RW 13. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kembali cerita, saya aturkan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengabdiannya yang setinggi-tingginya menjadi Ketua RW 13 paling nyohor. Kalau paling nyohor itu paling hebat untuk Bapak Ngadino. Kita doakan beliau
diberikan umur panjang, sehat jasmani dan rohaninya, dan terus diberikan keberkahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita bisa menghadiri acara tasyakuran di lingkungan RW 13. Salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat kita sebagai umat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Bang Adino, kalau kata Pak Wali kemarin, Bang Adino aman, merdeka. Masih aman, merdeka. Dalam hati saya kan perangnya udah lewat, masih merdeka aja. Tapi beliau hebat, Bapak. Saya salut. Usia beliau sudah kurang lebih 78 ya Pak. 78 ya, 79 naik lagi, sehat terus. Saya kadang ngelihat beliau merinding Pak. Seusia beliau semangatnya luar biasa. Tadi beliau cerita perjalanan pada saat menjabat jadi RW, beliau mengakui bahwa katanya RW COVID. Nah, karena memang waktu kondisi 2020 sampai dengan 2022 itu sangat memprihatinkan. Sisi lain kita banyak cobaan, banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, serta materi. Di saat itu sangat-sangat kritis. Termasuk mungkin dulu nggak ini Pak, nggak terjangkit ya Pak RW karena semangatnya luar biasa. Corona mau masuk putar balik kalau ngeliat Pak Adino, ya kan? Karena memang semangatnya luar biasa. Jadi alhamdulillahnya hari ini, tahun ini 2023 betul apa yang disampaikan beliau, sudah masuk fase endemik, sudah masuk fase sehat. Yang tadinya kita kalau kemana-mana perlu pakai masker, kalau sekarang alhamdulillah sudah diizinkan kita tidak menggunakan masker karena penyakit itu sudah masuk endemik dan tidak lagi menjadi pandemi. Belum Pak, belum berdoa, antara amin ya. Oh gitu. Bang Adino pengalamannya memang luar biasa. Beliau purnanya RW, purnawirawan juga. Disambung lagi dengan Pak RW 13 yang sama-sama purnawirawan, yang sama-sama punya niat untuk membangun lingkungan RW 13. Kita doakanlah beliau semua yang menjabat hari ini menjadi ketua RW, ketua RT, bisa memimpin wilayah dengan baik dan bisa membangun wilayah dengan baik, serta terus kita doakan diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung terus Pak Bang Adino, dukung terus para juniornya untuk menjabat jadi RW maupun RT di lingkungan RW 13. Bapak kita nobatkan malam ini menjadi tokoh masyarakat di lingkungan RW 13. Jadi dewan pembinanya, dewan pakarnya di lingkungan RW 13 Bapak Ngadino. Karena berdasarkan pengalaman luar biasa, serba luar biasa Pak. Kalau lagi sambutan luar biasa juga Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam ini malam tasyakuran 2 minggu yang lalu sudah dilaksanakannya pelantikan di Pendopo Kecamatan Mustika Jaya yang dilantik oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi. Apa yang disampaikan beliau kaitan dengan terus bersinergi dan menjalankan segala bentuk program-program pemerintahan Kota Bekasi maupun Kelurahan Mustika Jaya. Hari ini saya juga perlu sampaikan bahwa banyak program-program yang akan dijalankan baik Pak RW maupun Pak RT kaitan di lingkungan RW 13. Termasuk program pembangunan jalan lingkungan, saluran air,
dan penataan Kamtibmas di lingkungan kelurahan di lingkungan RW 13. Perlu diketahui bahwa program-program yang sedang kita jalankan di RW 13 sudah insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Apa yang diusulkan di lingkungan sudah kita tindak lanjuti, apa yang diinginkan di lingkungan sudah kita tindak lanjuti, sudah tercatat baik di Musrembang maupun aspirasi anggota dewan. Karena lingkungan RW 13 saya dengar kurang lebih 2 tahun ada 1 RT terendam banjir. Kemarin juga turapnya jebol, udah dibenerin, kena hujan jebol lagi, bocor lagi. Mudah-mudahan Pak, Ibu mohon kiranya bersabar bahwa program-program tersebut kaitan dengan pembangunan sudah kita usulkan skala prioritas. Jadi kedepannya Bapak Ibu tinggal sedikit bersabar, karena kita baik namanya pembangunan maupun penataan lingkungan di setiap RW sedang susul menyusul. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tahun 2022 kita juara PBB tingkat Kota Bekasi dengan jumlah 90,02%. Juara bukan juara PBB-nya yang kita ambil, tapi dampak, impact dan manfaatnya hasil PBB. Karena hasil PBB manfaatnya banyak. Untuk yang pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk pendidikan dan kesehatan. Itu manfaat dari kita menyumbang membayar PBB pajak bumi bangunan terhadap pemerintah Kota Bekasi. Karena kita mendapatkan terbaik di Kota Bekasi, artinya kedepannya kita akan diminta lebih banyak kaitan pembangunan di lingkungan, termasuk apa yang saya sampaikan tadi bahwa RW 13 dalam tahap permohonan untuk pembangunan di lingkungan RW 13. Kaitan kesehatan kita punya BPJS Kesehatan, PBI dan Mandiri. PBI itu dibayarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu. Kalau yang Mandiri BPJS-nya baik dari swasta maupun dari pribadi. Jadi kalau yang selama ini terganggu atau terhambat kaitan dengan pelayanan kesehatan, kalau Bapak sudah terdaftar menjadi kepesertaan BPJS, hanya menunjukkan KTP saja Pak. Hanya menunjukkan KTP ke puskesmas atau rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Insya Allah pemerintah Kota Bekasi terus mengumpulkan, terus memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Bekasi, khususnya Mustika Jaya. Jadi yang paling mudah, paling gampang sekarang puskesmas juga sudah lengkap Pak. Ada di kita walaupun memang belum ada rawat inap, tapi ada dokter jaga dan bidan jaga kaitan pelayanan untuk contohnya yang bicara darurat maupun bicara kelahiran. Sekarang kelahiran juga perlu diketahui, kelahiran itu yang kepesertaan BPJS untuk persalinan normal tidak bisa di rumah sakit, tapi bisanya di puskesmas. Terkecuali yang mempunyai di luar BPJS itu bisa, tapi kalau untuk kepesertaan BPJS cukup di puskesmas, karena puskesmas sudah mulai lengkap sekarang. Punya askes ya Pak. Askes pegawai negeri sekarang sudah berintegrasi ke BPJS Kesehatan Pak Nadino. Saya juga punya askes sekarang sudah berintegrasi ke BPJS Kesehatan, termasuk kartu kuning nantinya dan KTP elektronik. KTP elektronik nanti akan dijelaskan oleh Kasih Pemerintahan dan Trantibun, karena biar beliau juga sambil kenal, sambil berbagi cerita kaitan pelayanan kependudukan di Kelurahan Mustika Jaya. Dan banyak program-program pemerintah Kota Bekasi yang hari ini belum
belum teradopsi ke wilayah-wilayah. Nantinya kita kalau sudah terus bersinergi dan bersemangat, terus berkomunikasi dengan Kelurahan Mustika Jaya, insya Allah apa yang menjadi program-program pemerintah yang belum sampai ke masyarakat kita akan sampaikan, kita akan adopsi, kita akan salurkan kaitan dengan program-program pemerintah. Ibu-ibu yang di belakang kira-kira masih tetap semangat? Coba saya dengar suaranya. Masih semangat ibu? Ada kendala? Bikin KTP sama kakaknya sulit? Ada Bapak Kasipem? Silakan cerita. Karena pelayanan di pemerintah Kota Bekasi tidak pernah mempersulit masyarakat Kota Bekasi. Semua dimudahkan. Dimudahkan dengan apa? Dengan pelayanan RW dan RT. Pelayanan RW dan RT ada MAPA ya Pak Ibu. MAPA itu mampir pelayanan tingkat RW, mampir pelayanan tingkat RT yang diinisiasi oleh Camat Mustika Jaya dan Lurah Mustika Jaya, yang diadopsi oleh pamor di wilayah RW masing-masing. Pamornya di sini ada satu namanya Mbak Dea. Mbak Dea mana? Ya, ini namanya Mbak Dea. Beliau pamor RW 13 dan 26. Ada yang kenal dengan pamornya Bapak Ibu? Belum? Belum kenal? Ya, sini berdiri dulu. Maskernya buka. Masker buka. Ini kecil-kecil cabai rawit, Bapak Ibu. Pedes ini. Tinggalnya di RW 01, Pamor RW 13, RW 26. Mbak Dea silakan ke depan. Nanti memperkenalkan diri. Kebetulan mumpung pada kumpul semua, RT-nya baru, pengurusnya baru, semangat baru. Jadi kalau nggak kenal maka tak sayang. Betul? Silakan memperkenalkan diri Mbak Dea ke para warga di hadapan Mbak Dea, biar lebih dekat, biar lebih mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Salsa, saya Pamor RW 13 dan 26. Udah nikah belum? Iya dong. Iya. Banyak yang ditaksir Pak. Jadi malu-malu kucing. Karena kalau ditelepon di miss call kenceng kali. Namanya Mbak Dea Salsa Amelia. Kelahirannya 2002. Masih ABG. Masih perawan. Masih grace pokoknya. Spesial buat RW 13. Kalau Pak Ngadino katanya tanya aja Pak Ngadino. Jadi cucu ya Pak ya. Terima kasih Mbak Dea. Udah malu-malu. Nanti Bapak Ibu kaitan dengan pelayanan silakan hubungin Mbak Dea. Bapak Ibu tidak perlu lagi namanya ke kantor kelurahan, karena di masing-masing RW kita sudah tempatkan para tenaga bantuan Pamor. Pamor itu adalah singkatan petugas monitoring. Petugas monitoring yang di SK-kan oleh wali kota, yang digaji oleh wali kota, yang ditugaskan oleh camat dan lurah untuk kewilayahan. Jadi kenapa saya bilang tidak perlu lagi ke kantor kelurahan, karena mengurangi beban pelayanan di kelurahan. Artinya bukan beban, mengurangi intensitas laporan yang tinggi terhadap pelayanan di kelurahan. Kita gunakan metode MAPAI, mampir pelayanan tingkat RW dan RT. Jadi apapun bentuknya kaitan dengan pelayanan, baik kependudukan maupun lain-lainnya, silakan berkoordinasi dengan pamornya masing-masing yang ada di wilayah, baik di wilayah RW maupun di wilayah RT. Karena yang bersangkutan nanti pindah, Ibu, Bapak, pindahnya bukan hanya di kantor RW, tapi pindah kantor RT. Yang disebut tadi MAPAI RT dan MAPAI RW. Dan juga tidak lupa saya sampaikan di sini karena banyak UMKM-nya,
Menurut bocoran Pak Lukito, Pak RW 13, silakan Bapak Ibu daftarkan UMKM-nya ke pemerintah Kota Bekasi agar mendapatkan satu izin resmi atau satu legalitas untuk kegiatan UMKM Kota Bekasi. Kalau sudah menerima legalitas, kedepannya ada bantuan lebih mudah dan lebih gampang Bapak Ibu, karena memang UMKM itu sedang digancangkan oleh PLT Wali Kota Bekasi kaitan dengan UMKM. UMKM Kota Bekasi, UMKM Mustika Jaya yang paling unggul sampai saat ini adalah Batik Sri. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Kelurahan Mustika Jaya memproduksi batik tulis maupun batik cetak. Adanya di RT 3 RW 3 Kelurahan Mustika Jaya. Yang terakhir pernah saya viralkan, tapi hari ini kembali tadi saya mau viralkan, yang bersangkutan sedang pameran di Purwokerto. Kenapa namanya Batik Sri? Batik Sri itu nama orangnya, basic batiknya basic Pekalongan, tandemnya Pekalongan, tapi beliau sedang mencanangkan batik Bekasi. Jadi di tangan beliau sampai saat ini ada namanya Batik Bekasi. Hari ini kebetulan saya nggak pakai batik Bekasi. Biasanya saya pakai baju batik Bekasi. Itu produksi dari kita Pak Ibu. Produksi dari RT 3 RW 3 Kelurahan Mustika Jaya di Tugu Asem. Itu batik kita punya. Artinya apa? UMKM Kelurahan Mustika Jaya hari ini sangat diunggulkan di Kota Bekasi. Lucunya saya punya cerita, batik Bekasi waktu saya ke Padang dengan Pak PLT kurang lebih ada 4 bulan lalu, teman saya beli batik, batiknya merek Sri, digantung, bang lu mau beli batik nggak? Udah abang aja, saya udah tahu tuh batiknya batik Sri, harganya 1,5 juta. Saya bilang, bang tahu nggak bang, itu 1,5 juta, mahal bang, kenapa? Naik ke pesawat, emang ini harganya berapa? Harganya 800. Saya tahu itu wilayah saya, produksinya. Lah kok mahal? Iya, naik kapal, 1,5 juta harganya. Nah padahal artinya apa? Bahwa batik Bekasi dibawa ke Padang untuk pameran di acara waktu kemarin Apexi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Para wali kota se-Indonesia adanya di Padang waktu kemarin 4 bulan yang lalu. Nah batik kita dibawa ke sana. Dibelinya sama orang Bekasi juga, harganya 1,5 juta. Di kita padahal yang batik tulis harganya 800, batik cetak tidak lebih dari 200.000, tapi kualitasnya luar biasa bagus. Bahwa memang hari ini pemerintah Kota Bekasi mengakui Kelurahan Mustika Jaya punya produsen batik. Nah mudah-mudahan RW 13 ada produksi UMKM yang bisa diunggulkan. Contoh kemarin ada Pak PLT hadir kemari kaitan budidaya ikan. Silakan Pak RT 5 ya. Pak RT 5 silakan terus dijaga, terus dipelihara wilayahnya, karena itu banyak potensi Pak RT di lingkungan RT 3. Ada lahan kosong pernah saya bilang ke Pak RW kalau bisa tanamin buah-buahan, ditanamin cabai. Kalau cabai sama buah-buahan, cabai lagi naik, buah-buahannya bisa bermanfaat untuk lingkungan RW 13, paling 3 ada budidaya di RT 3. Mudah-mudahan bisa mengangkat RW 13. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kembali Bang Adino, salam hormat, sehat selalu, panjang usia, dan tetap semangat menjalani tugas sebagai tokoh masyarakat di lingkungan RW 13. Merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenannya Bapak Lurah Pak Wahyudi, Pak Bangun, Pak Sedianto.
Penghargaan, ucapan terima kasih dari Kelurahan Mustika Jaya dan ucapan terima kasih dari seluruh warga RW 13 atas pengabdian Mbak selama ini di lingkungan RW 13. Dan ini adalah penghargaan dari masyarakat lingkungan Kodam khususnya RW 13. Mbak, sehat terus Mbak. Semangat. Wah, Pak RT 3 RW 13. Ucapan terima kasih dari warga RT 3 RW 13 untuk Bapak Sekretaris RW. Amanah dari warga terdekat untuk Pak Sriyanto amanah dari warga, amanah dari dimohon kepada ini amanah dari warga kami. Baik, untuk selanjutnya acara ramah tamah